Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'arifukum binafsi, ismi Siti Zahratul Aziza, ana min kismi ta'limi lughatil arabiyyah bi faslil ba. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dasar-dasar kependidikan yang berjudul Peran Pendidik dan Peserta Didik. Apa yang disebut dengan pendidik? Pendidik adalah orang yang mendidik, yang merupakan orang yang memberikan ilmu dan pengetahuan bagi orang lain secara konsisten serta berkesinambungan. Kedudukan pendidik dalam pendidikan adalah merupakan salah satu dari tiang utama untuk bisa terlaksananya pendidikan. Sehingga kita tidak bisa dipungkiri lagi bahwa sebuah proses pendidikan tidak akan bisa berjalan tanpa ada yang mendidik atau tanpa seorang pendidik. Dalam hal ini, pendidik juga mempunyai tanggung jawab dalam perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan seluruh kompetensi yang dimiliki oleh peserta didiknya, seperti potensi afektif, kognitif, dan psikomotorik. Dalam Kamus Bahasa Indonesia dinyatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik. Dalam pengertian yang lazim digunakan, pendidik adalah orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada peserta didiknya dalam perkembangan jasmani dan rohaninya, agar mencapai tingkat kedewasaan, mampu berdiri sendiri dan memenuhi tingkat kedewasaannya, mampu mandiri dalam memenuhi tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mampu melaksanakan tugas sebagai makhluk sosial dan sebagai makhluk individu yang mandiri. Dalam pendidikan Islam, pendidik adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan upaya mengembangkan potensi peserta didik, baik potensi afektif ataupun rasa, kognitif ataupun cipta, maupun psikomotorik ataupun karsa. Dalam paradigma Jawa, pendidik diidentikan dengan guru, gu dan ru, yang berarti digugu dan ditiru. Dikatakan digugu atau dipercaya karena guru memiliki seperangkat ilmu yang memadai, yang karenanya ia memiliki wawasan dan pandangan yang luas dalam melihat kehidupan ini. Dikatakan ditiru atau diikuti karena guru memiliki kepribadian yang utuh, yang karenanya segala tindak tanduknya patut dijadikan panutan dan suri teladan oleh peserta didik. Pengertian ini diasumsikan bahwa guru tidak sekedar mentransformasi ilmu, tetapi juga bagaimana ia mampu menginternalisasikan ilmunya kepada peserta didik. Apa yang disebut dengan peserta didik? Pengertian siswa atau peserta didik menurut Ketentuan Umum Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Peserta didik adalah orang yang mempunyai pilihan untuk menempuh ilmu sesuai dengan cita-cita dan harapan masa depan. Umar Hamalik mendefinisikan peserta didik sebagai suatu komponen masukan dalam sistem pendidikan yang selanjutnya diproses dalam proses pendidikan sehingga menjadi manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Abu Ahmadi, peserta didik adalah sosok manusia sebagai individu atau pribadi manusia seutuhnya. Individu diartikan orang seorang tidak tergantung dari orang lain, dalam arti benar-benar seorang pribadi yang menentukan diri sendiri dan tidak dipaksa dari luar, mempunyai sifat-sifat dan keinginan sendiri. Sedangkan Hasbullah berpendapat bahwa siswa sebagai peserta didik merupakan salah satu input yang ikut menentukan keberhasilan proses pendidikan. Tanpa adanya peserta didik, sesungguhnya tidak akan terjadi proses pengajaran. Sebabnya ialah karena peserta didiklah yang membutuhkan pengajaran dan bukan guru. Guru hanya berusaha memenuhi kebutuhan yang ada pada peserta didik. Dalam Islam, peserta didik ialah setiap manusia yang sepanjang hayatnya selalu berada dalam perkembangan. Jadi bukan hanya anak-anak yang sedang dalam pengasuhan orang tuanya, bukan pula hanya anak-anak dalam usia sekolah, tetapi mencakup seluruh manusia, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok, baik manusia yang beragama Islam maupun tidak, atau dengan kata lain, manusia secara keseluruhan. Setiap orang yang terlibat dalam satu kegiatan pendidikan, baik itu formal, informal, maupun non-formal, harus mampu mengembangkan dan mensosialisasikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan peserta didik secara baik dan benar.
demi terselenggaranya kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi guru dan juga bagi peserta didik. Apa itu peran pendidik dan peserta didik? Peran pendidik. Pendidik mempunyai peran penting dalam proses belajar mengajar. Dalam buku Landasan Pendidikan dikatakan bahwa pendidik adalah semua anggota masyarakat yang bertugas membimbing, mengajar, serta dapat membantu perkembangan kepribadian seseorang dan mengarahkannya pada tujuan pendidikan. Karena mendidik adalah memproses siswa menjadi baik, sopan, santun, jujur, dan bertanggung jawab. Peran seorang pendidik dalam pendidikan Islam sangat besar sekali. Dapat disimpulkan jika peran dari seorang pendidik dalam pendidikan Islam yakni sebagai seorang pengajar yang dapat mengajak peserta didiknya menguasai seperangkat pengetahuan keterampilan tertentu dengan melaksanakan program yang telah direncanakan. Sebagai pendidik, mampu untuk mengarahkan peserta didiknya memiliki kepribadian yang insan kamil sesuai dengan tujuan Allah menciptakannya. Sebagai khalifah atau pemimpin, yakni mampu memimpin serta mengendalikan diri sendiri, kemudian orang lain seperti peserta didik dan masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang menyangkut dengan upaya pengarahan, pengawasan, pengorganisasian, pengontrolan, serta partisipasi dalam pendidikan. Pada hakikatnya, peran dari pendidik yakni bukan hanya mendidik, namun juga sebagai seorang pengajar yang mampu mentransfer ilmu yang dimilikinya kepada peserta didik sehingga mereka mampu mengamalkan ilmu tersebut ke dalam kegiatan sehari-hari. Dalam dunia pendidikan Islam, istilah pendidik sering disebut juga dengan murabbi, mu'allim, mu'adib, mudarris, dan mursyid. Istilah-istilah ini adalah yang sering dipakai dalam konteks pendidikan Islam untuk menyebut seorang pendidik. Pendidik merupakan seorang yang bertanggung jawab untuk memberikan pertolongan kepada peserta didiknya, baik berupa pertolongan jasmani maupun rohani. Kemudian, apa peran peserta didik? Peserta didik memegang dan menerapkan kebijakan-kebijakan merdeka. Adapun yang bisa dikontribusikan sebagaimana peran di bawah ini. Pertama, peserta didik perlu menjadi seorang pelajar bagi sepanjang hayat yang memiliki kompetensi unggul dan mempunyai karakter berdasarkan nilai Pancasila. Mewujudkan karakter serupa dengan nilai-nilai Pancasila tentu tidak mudah di tengah gempuran kehidupan serba bebas di era sekarang. Oleh karena itu, peran ini juga perlu mendapat bimbingan dari pendidik. Kedua, peserta didik ikut berpartisipasi dalam beragam proses kegiatan belajar mengajar berdasarkan minat maupun kelebihan yang mereka miliki. Partisipasi yang mereka lakukan tentu saja akan meningkatkan kemampuan serta tingkat intelektualitas mereka. Dalam konteks pembelajaran dilakukan secara historis, filsafat pendidikan dibagi menjadi dua. Pertama, guru sebagai pusat pembelajaran, dan kedua, siswa sebagai pusat pembelajaran. Teacher-centered filosofis dikatakan cenderung lebih otoriter dan konservatif dan menekankan pengembangan nilai-nilai dan pengetahuan yang telah hadir sejak dulu sampai sekarang. Aliran pokok dari filsafat yang berpusat kepada guru yaitu esensialisme dan perennialisme. Student-centered philosophies lebih berfokus kepada pembelajar. Beda dengan sebelumnya, dalam metode ini lebih kontemporer dan relevan, serta menyiapkan siswa untuk perubahan di masa depan. Sekolah dipandang sebagai suatu lembaga yang bekerja dengan kaum muda untuk membangun dan memperbaiki masyarakat atau membantu para siswa menyadari tanggung jawab individual mereka di masyarakat. Aliran pokok dari paham ini adalah progresivisme, rekonstruksionisme sosial, dan eksistensialisme. Dalam paham ini, siswa dan guru bekerja sama untuk menentukan apa saja yang harus dipelajari dan bagaimana cara terbaik untuk mempelajarinya. Berdasarkan konteks di atas, proses pembelajaran sendiri memiliki dua dimensi. Pertama adalah aspek kegiatan siswa. Apakah kegiatan yang dilakukan siswa bersifat individual atau bersifat kelompok?
Kedua, aspek orientasi guru atau kegiatan siswa. Apakah difokuskan pada individu atau kelompok? Berdasarkan dua dimensi yang masing-masing memiliki dua kutub tersebut, terdapat 4 model pelaksanaan dalam pembelajaran. Yang pertama, apa yang disebut self-study, yaitu kegiatan siswa dilaksanakan secara individual dan orientasi guru dalam mengajar juga bersifat individu. Model pertama ini memusatkan perhatian pada diri siswa. Agar siswa dapat memusatkan perhatian perlu diarahkan oleh dirinya sendiri dan bantuan dari luar, yaitu guru. Siswa harus dapat mengintegrasikan pengetahuan yang baru diterima ke dalam pengetahuan yang telah dimilikinya. Untuk melaksanakan model self-study ini perlu didukung dengan peralatan teknologi seperti komputer. Keberhasilan model ini ditentukan terutama oleh kesadaran dan tanggung jawab pada diri sendiri. Kedua, apa yang dikenal dengan istilah cara mengajar tradisional? Model ini memiliki aktivitas siswa bersifat individual dan orientasi guru mengarah pada kelompok. Pada model ini, kegiatan utama siswa adalah mendengar dan mencatat apa yang diceramahkan guru. Seberapa jauh siswa mendengar apa yang diceramahkan guru tergantung pada ritme guru membawakan ceramah itu sendiri. Siswa akan dapat mengintegrasikan apa yang didengar ke dalam pengetahuan yang telah dimiliki apabila siswa dapat mengaitkan pengetahuan dengan apa yang diingat. Model ini sangat sederhana, tidak memerlukan teknologi, cukup papan tulis dan kapur. Keberhasilan model ini banyak ditentukan oleh otoritas guru. Ketiga, apa yang disebut model persaingan? Model ini memiliki aktivitas yang bersifat kelompok, tetapi orientasi guru bersifat individu. Model ini menekankan partisipasi siswa dalam kegiatan pembelajaran. Semua siswa harus aktif dalam kegiatan kelompok tersebut. Seberapa jauh siswa dapat berpartisipasi dalam kegiatan akan ditentukan oleh seberapa jauh kegiatan memiliki kebebasan dan dapat membangkitkan semangat kompetisi. Pengetahuan yang diperoleh dan dapat dihayati merupakan hasil diskusi dengan temannya. Model ini memerlukan teknologi baik berupa alat maupun berupa manajemen seperti konferensi dan seminar. Keberhasilan model ini terutama ditentukan oleh adanya saling hormat dan saling mempercayai di antara siswa. Keempat, apa yang dikenal dengan istilah model kooperatif kolaboratif. Model ini memiliki aktivitas siswa yang bersifat kelompok dan orientasi guru juga bersifat kelompok. Model ini secara khusus menekankan kerjasama di antara para siswa. Kegiatan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan bersama yang telah menjadi konsensus di antara mereka. Konsensus ini didasarkan pada nilai-nilai yang dihayati bersama. Oleh karena itu, dalam kelompok senantiasa dikembangkan pengambilan keputusan, kebersamaan dan kerjasama di antara para siswa untuk mencapai tujuan belajar bersama. Di samping tujuan bersama yang akan dicapai, kebersamaan dan kerjasama dalam pembelajaran ini juga diarahkan untuk mengembangkan kemampuan kerjasama di antara para siswa. Dengan model ini, guru tidak selalu memberikan tugas-tugas individual, tetapi secara kelompok. Bahkan, penentuan hasil evaluasi akhir pun menggunakan prinsip kelompok. Artinya hasil individu siswa hanya didasarkan kemampuan masing-masing, tetapi juga dilihat berdasarkan hasil prestasi kelompok. Dengan demikian, siswa yang pandai akan menjadi tutor untuk membantu siswa yang kurang pandai demi prestasi kelompok sebagai satu kesatuan. Setiap siswa tidak hanya bertanggung jawab atas kemajuan dan keberhasilan dirinya, tetapi juga bertanggung jawab atas keberhasilan dirinya dan juga keberhasilan kelompoknya. Keempat model tersebut tidak ada yang lebih baik satu atas yang lain, sebab model yang baik adalah model yang cocok dengan karakteristik materi, kondisi siswa, kondisi lingkungan, dan kondisi fasilitas. Di samping itu pula, di antara keempat model tersebut tidaklah bersifat saling meniadakan, artinya sangat mungkin dalam proses pembelajaran memadukan berbagai model tersebut di atas. Peserta didik dalam perspektif pendidikan Islam sebagai objek sekaligus subjek dalam proses pendidikan. Peserta didik adalah orang yang mencari ilmu. Dalam Islam diyakini ilmu hanya berasal dari Allah. Maka seorang peserta didik harus belajar untuk menemukan ilmu dan berupaya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan senantiasa menyucikan diri dan taat kepada perintahnya. Oleh karena itu, peserta didik harus berakhlak kepada guru sebagai orang yang memberi ilmu.
Akhlak tersebut tentunya mengacu pada nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis. Firman Allah dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Shadaqallahul 'azim. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surat Ar-Rum ayat 30. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari judul materi hari ini, yakni berdasarkan pengertian di atas, bisa dikatakan bahwa pendidik adalah orang yang mendidik, yang merupakan orang yang memberikan ilmu dan pengetahuan bagi orang lain secara konsisten serta berkesinambungan. Sedangkan peserta didik adalah orang atau individu yang mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya agar tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mempunyai kepuasan dalam menerima pelajaran yang diberikan oleh pendidiknya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan terlaksana secara optimal apabila peserta didik, pendidik, dan lingkungan satuan pendidikan sebagai komponen utama pembelajaran dapat saling mengoptimalkan perannya. Peserta didik berperan sebagai subjek pembelajaran yang diharapkan dapat terlibat aktif dalam seluruh rangkaian kegiatan. Pendidik berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang diharapkan dapat membantu peserta didik mengoptimalkan proses belajarnya. Sementara lingkungan satuan pendidikan berperan sebagai pendukung terselenggaranya kegiatan yang diharapkan dapat mensponsori penyediaan fasilitas dan lingkungan belajar yang kondusif. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran ala husni ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.